kami hadir di tempat ini bersama adik-adik kami di tempat ini. Kami akan belajar firman dan kebenaran untuk menguatkan kami semuanya, sehingga kami berbeda, kami menjadi kuat bersama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sepakat katakan amin. Shalom Bapak, adik-adik. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Wulan dan saya, anak saya 1, cucu saya 2. Puji Tuhan. Saya ada di tempat ini bukan kebetulan. Mbak Wahyu kemarin yang calling, Bu, nanti sama sekalian di atas, siap. Saya kalau melayani Tuhan itu selalu siap. Karena bagi saya itu kita semuanya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan itu tidak kebetulan. Kita itu orang-orang pilihan yang disuruh mendengarkan firman dan kebenaran. Dan kalau firman sudah ditabur, kita akan mempunyai tanggung jawab kepada firman itu. Dan pagi hari ini, siang hari ini, tema saya adalah berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena kalau kita lihat di berita-berita, yang pasti 2026 itu beritanya nggak bagus. Yang mahal lah, yang sembako mahal lah, yang mau perang yang ini. Beritanya pokoknya aduh. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita sudah diingatkan bahwa kita harus bertahan, kita harus kuat, kita harus mengandalkan Yesus, bukan mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Yuk, untuk selanjutnya kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai 13. Ayo kita baca. Ya, ada yang mau membacakan? Nanti dapat kuenya double. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, memberikan kita kekuatan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi saya manggilnya di sini adik-adik aja. Jadi pencobaan itu ada 2. Yang satu, kita itu sudah benar, sudah baik, tapi ada masalah. Itu di dalam kitab Petrus itu kasih karunia. Berarti kita mau dinaikkan level bersama Tuhan. Untuk ujian, untuk mau masuk SMP, kita mau naik level. Jadi itu datang dari Tuhan untuk menguatkan kita, untuk kita dicoba untuk naik ke level. Yang satu pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Nah, di dalam 13, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jadi pencobaan itu datang dari diri kita sendiri, dari keinginan kita sendiri, Bapak Ibu. Tetapi pada siang hari ini saya betul-betul salut kepada adik-adik saya. Betul-betul luar biasa. Adik-adik ada di tempat ini itu sudah kuat, sudah tahan banting. Karena apa? Kita mempertahankan anak di dalam diri kandungan adik-adik itu. Adik-adik ini luar biasa, salut. Jadi adik-adik ini biarlah menjadi terang nanti kalau sudah beres semua. Di luar adik-adik menjadi terang. Kita nggak boleh putus asa. Biarlah dari siang hari ini kita belajar. Kehidupan kita yang di belakang sampai saat ini sudah selesai. Kehidupan kita sekarang sampai selanjutnya, biarlah kita belajar dengan firman kebenaran Allah, bahwa kita harus menjadi kuat, kita harus menjadi strong, kita harus menjadi terang di tengah kegelapan. Baru masa sih aku bisa? Bisa, semuanya bisa, asalkan di tempat ini adik-adik ini belajar. Adik-adik ini tidak kebetulan. Di tempat ini tidak kebetulan. Tuhan sudah menuntun adik-adik di tempat ini. Untuk apa? Mempertahankan benih. Karena benih itu pada saat bersatu itu sudah ada kehidupan. Itu adik-adik mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan. Jadi saya salut, saya acung jempol. Memang dari dulu saya kepingin naik ya. Cuman belum ada kesempatan. Kok kemarin saya diberi kesempatan. Dulu sebetulnya ada, cuman saya waktu itu masih pergi dengan keluarga luar kota. Hari ini diberikan kesempatan. Itu saya juga punya anak, jadi saya juga ingin menguatkan adik-adik di tempat ini. Jadi di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang
apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Adik-adik ini sudah tahan uji, adik-adik ini sudah mempertahankan, adik-adik ini sudah berada di tempat yang benar, yang tepat. Jadi sekali lagi saya katakan acung jempol Bapak adik-adiknya. Dan biarlah masa lalu itu sebagai pelajaran buat kita semua, untuk kita menyongsong masa depan, untuk kita menyongsong kehidupan kita selanjutnya. Biarlah masa lalu itu kita belajar, jangan sampai keledai itu jatuh di lubang yang sama adik-adiknya. Dan biarlah yang penting itu adalah hari ini dan besok Bapak Ibu adik-adik, dan kita baca di dalam Efesus 5 ayat 8. Bisa dibacakan? Ya. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Puji Tuhan. Memang dahulu saya, adik-adik, semua orang-orang manusia adalah kegelapan. Tetapi sekarang kita semua adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Biarlah mulai saat ini dan selanjutnya hidup kita menjadi anak-anak terang. Biarlah saat ini dan selanjutnya hidup kita menjadi teladan. Teladan bagi teman-teman kita, teladan bagi keluarga kita, teladan bagi orang lain yang barusan mengenal kita. Adik-adik ini sebagai contoh bahwa masa lalu kita tidak boleh diintimidasi dengan masa lalu. Kamu tidak punya masa depan, kamu sudah hamil misalnya gitu ya, kamu tidak punya masa depan, itu bohong adik-adik, itu intimidasi iblis. Adik-adik ini luar biasa kalau nggak sampai jalan pintas ya, tetapi berada di tempat ini untuk mendengarkan firman yang benar. Jadi adik-adik, kalau ada intimidasi dari teman-teman atau dari hatimu, itu adalah iblis Bapak Ibu. Karena Tuhan itu mengampuni semua orang yang bersalah. Tidak ada orang yang di sini tidak ada bersalah. Saya juga bersalah, Pak Wahyu, Pak Tambar juga bersalah. Dan juga tidak ada di tempat ini orang-orang yang kebal hukum, kebal masalah. Oh kalau saya ini, Bu Ulan ini nggak ada masalah, enggak. Tetap semua orang itu ada masalah. Masalah kecil, medium, dan besar. Pak Tambar ya pasti ada masalah kalau ditanyain. Kecil, medium, dan besar. Mbak Wahyu pasti ada masalah. Kecil, medium, besar. Adik-adik juga di sini ada masalah. Tetapi satu hal, kita harus menghadapi. Karena hidup kita tidak melihat ke belakang. Hidup itu seperti anak tangga. Naik terus, maju terus, kuat terus, strong terus bersama Tuhan Yesus. Untuk adik-adik ini menjadi terang, untuk menjadi kuat, jangan lupa setiap hari usahakan untuk saat teduh, untuk memuji Tuhan sendiri. Ini kan ada puji-pujian. Untuk setiap hari memuji Tuhan. Barangkali tempat ini Tuhan memberikan adik-adik kesempatan untuk mengenal firman-Nya di kebenarannya. Kalau malam-malam, ayo kita baca firman Tuhan, supaya kita kuat, supaya kita tidak pernah putus asa. Setelah keluar dari tempat ini, bukannya tidak ada masalah yang menanti, tetapi setiap hidup itu pasti ada menanti masalah-masalah. Tetapi yang penting kita kuat, strong. Dengan apa? Dengan membaca firman-Nya, dengan memuji Tuhan, dengan berdoa. Saya juga begitu adik-adik. Saya pun kuat, bukan karena kuat dan baganya saya loh ya. Saya ini manusia loh. Tetapi saya apa? Kekuatan saya itu dengan menyembah Tuhan. Pada saat saya ada masalah, saya masuk ke kamar, saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan, saya berdoa, saya membaca firman, ada rema, ada kekuatan. Jangan khawatir. Oh iya Tuhan, berarti aku tidak boleh khawatir ya Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oh berarti aku tidak boleh mengandalkan orang Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Karena Allah kita itu adalah Allah yang pencemburu. Tapi saya juga percaya, apapun yang terjadi langkah kita itu Tuhan sudah menuntun. Adik-adik di tempat ini Tuhan sudah menuntun. Saya di tempat ini juga Tuhan sudah menuntun. Saya melayani di Pondok
saya juga Tuhan semuanya itu sudah menuntun untuk bertemu dengan adik-adik. Pak Wahyu, Pak Tambar, semuanya menuntut adik-adik untuk mengenal firman dan kebenaran. Jadi bukan masalah ini yang kita tangisi, bukan masalah ini yang kita sesali Bapak Ibu, tetapi yang Anda pegang saat ini adalah keselamatan. Yang Anda pegang saat ini adalah juru selamat. Adik-adik ini di sini mengenal Yesus itu sebagai Tuhan, itu tidak salah, itu yang benar. Karena kalau hidup adik-adik maksimal itu umur kita ada yang 101-2 orang, betul enggak? Itu ada yang adik saya umur 45, menantu saya meninggal masih umurnya 40 lebih. Itu loh manusia itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Masalah apapun datang itu silih berganti, tidak diundang, datang sendiri sampai enak, betul ya? Masalah datang itu tidak diundang sampai enak. Tetapi satu hal adik-adik, pegang mahkota keselamatanmu, pegang juru selamatmu, pegang Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik ini mengenal Tuhan Yesus itu tidak kebetulan, karena dia pemimpin yang menjamin. Ada enggak seorang pemimpin yang menjamin? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Itu Tuhan kita itu menjamin. Pemimpin lain belum tentu menjamin. Pemimpin lain meninggal dan ada kuburannya. Tuhan Yesus, saya pernah ke Israel, kuburannya kosong, guanya kosong. Karena dia mati dan dia bangkit naik ke surga. Dia membuat rumah kita, rumah untuk adik-adik dan saya, semua yang bertahan di dalam pencobaan. Rumah buat kita yang kita mempertahankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita dibuatkan rumah. Kita harus bahagia di bumi dan di surga. Kita harus, kalau kita susah di bumi dan di surga, kita harus bahagia di surga. Karena di bumi ini sementara. Hidup yang sesungguhnya itu pada saat kita mati. Kita mau mati, kita mau di mana? Kita mau di neraka, kekal selamanya dibakar habis-habisan, tidak bisa mati. Atau kita hidup di surga bertemu Tuhan Yesus Kristus. Karena pada saat kita melakukan dosa, upah dosa itu adalah maut. Yohanes 6, Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu adalah maut. Pada saat saya melakukan dosa, pada saat saya melakukan kesalahan, upah dosa itu adalah maut. Maut ya maut, hukumnya adalah neraka. Tetapi Yesus mengatakan, setiap orang yang percaya dan mengaku dengan mulutnya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang akan diampuni. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah disebut anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak terang. Makanya di dalam kayu salib Yesus mengatakan, sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Hidup kita diubah dari kegelapan, kita menjadi warga kerajaan surga. Dari hamba setan, belenggu setan, kita sudah dimerdekakan karena darah Yesus di atas kayu salib. Kita menjadi orang yang merdeka. Dari hamba manusia, hamba setan, kita sudah menjadi anak-anak. Jadi yang di tempat ini bersyukur adik-adik ini. Tidak kebetulan Tuhan memilih adik-adik di tempat ini untuk mengenal Yesus Kristus lebih dalam. Mungkin di luar adik-adik mungkin tidak sempat ya. Kita mengenal Yesus, kita ke gereja, tapi belum tentu orang di gereja itu juga belum tentu mengenal Yesus Kristus. Tetapi adik-adik di tempat ini, saya yakin dan percaya, pada saat keluar dari tempat ini akan menjadi wanita yang kuat, akan menjadi wanita yang strong, menjadi menjadi ibu-ibu yang tahan batin, ibu-ibu yang takut Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita baca lagi di dalam Roma 8 ayat 13. Ya. Roma 8 Ya. ayat 13. Betul. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, 14. Semua orang, ayo sama-sama katakan. Semua orang
dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi di sini dikatakan, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sejak kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mulut kita, maka Tuhan itu tidak membiarkan kita sendiri. Adik-adik itu tidak sendirian loh. Kita sudah dimeteraikan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan, dimeteraikan sebagai jaminan untuk kita mendapatkan sekutunya di surga. Di dalam Efesus 3 itu, yaitu Roh Kudus yang masuk di dalam diri adik-adik. Roh Allah, Roh Suci yang ada di dalam diri saya, Pak Tamban, Mbak Wahyu dan adik-adik ini. Ada rohnya Allah, ada rohnya suci. Itu yang memeteraikan kita. Kalau ada roh materai, Roh Kudus di dalam diri kita, tidak ada setan, kuasa, kegelapan apapun yang bisa mengganggu kita. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, itu sudah janji Allah, ya dan amin. Malaikatnya akan menjaga kita. Di dalam Mazmur 34, malaikatnya akan berkemah mengelilingi kita. Dan ada di dalam Sakaria 2, Tuhan sendiri yang menjadi tembok berapi untuk melindungi kita, menjaga kita. Saya percaya karena saya di tahun 2007 itu saya firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu satu kata per kata semuanya iya dan amin, tidak ada yang bohong. Di dalam malaikat Tuhan akan berkemah mengelilingi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya itu kalau kecil sekolah minggu ini kesaksian ya adik-adik ya. Bayangan saya itu malaikatnya itu yang kecil gitu ya, yang pakai sayap-sayap gitu ya. Pada saat 2007 itu biasanya saya ini terus pada saat, tapi namanya orang hidup di dalam Tuhan itu pasti ingin kayak naik tangga, pasti ingin lebih sempurna, lebih baik bersama Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, pasti kita itu kepingin taat, kepingin menyenangkan Tuhan. Pada saat itu saya tidak gitu-gituan. Jadi saya itu kepingin, Tuhan aku pengen menyenangkan Engkau dari hati saya. Dan saya juga saat itu ada masalah juga dengan saudara gitu ya. Tetapi saya mengampuni karena kita kalau tidak mengampuni itu kan seperti kita itu menghirup udara seger terus ada asap rokok, pasti nggak enak ya, nggak nyaman. Di dalam diri kita juga gitu. Kita harus mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya doa-doamu itu tidak terhalang oleh tembaga. Jangan sampai kepahitan dengan siapapun, nanti doamu akan terhalang oleh tembaga. Jadi pada saat saya mengampuni, pada saat itu siang bulan Maret ya, Maret kalau nggak Februari Maret, itu saya tidur gitu, pintu saya tutup. Waktu itu nggak ada pembantu, saya jadi bersih sendiri ya. Terus di rumah saya itu, di kamar saya itu ada orang tingginya kira-kira 2,5 meter, pakai baju jubah putih, selutut, pakai tali, cuakep gitu ya, kayak orang Turki gitu, rambutnya hitam cepak gitu. Dia berjalan. Saya tidur gini, saya miring gini loh ya. Saya belum tidur, itu siang loh. Berjalan di kamar saya gini. Saya melihat di atas bawah, loh gak pakai sandal, loh siapa ya kok bajunya putih? Itu. Terus akhirnya, tapi orangnya itu melihat saya nggak gini loh. Loh Bulan, nggak yang orang yang baru kenal itu gimana sih? Adik-adik kalau ketemu orang yang baru kenal atau teman lama yang nggak pernah ketemu, hei, betul enggak? Ya kalau ketemu lama nggak ketemu teman, hei, gitu ya. Ini enggak, ini jalan kayak biasa. Nah, berarti firman Tuhan itu betul. Malaikat Tuhan berkemah mengelilingi orang-orang adik-adik semuanya yang takut akan Tuhan, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu otomatis, itu malaikat bukan kita yang bicara. Roh kita ini loh, roh Allah yang ada di dalam diri kita itu. Jadi malaikat itu menjaga kan ada roh Allah, Roh Kudus, materai Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya. Itu yang dijaga malaikat Tuhan. Karena saudara-saudara ini anak-anak Allah. Saudara ini bukan orang sembarangan. Saudara ini pewaris kerajaan surga. Akhirnya saya kepikiran itu deh. Aduh Tuhan, ada apa ini aku kok nonton malaikat dengan mata telanjang. Saya kan kepikiran ya. Sampai waktu itu saya manggil pendeta ke rumah saya. Waktu itu Pak Henok masih hidup, Henok Kusuma. Pak Henok, gak apa-apa Bulan. Betul ya Pak Henok ya. Tapi kan saya itu kepikiran, Tuhan apakah ada sesuatu? Terus akhirnya bulan Agustus, pada saat teduh, saya itu Alkitab tak taruh di
si sofa, saya itu mau membaca Alkitab. Kalau saya itu saat teduhnya kalau nggak siang kan saya malam. Tapi saat satu hari itu saya berusaha untuk datang intim, berusaha dengan Tuhan. Itu saya pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara-saudara sibuk, saudara-saudara bekerja, jangan dibiarkan itu berlarut-larut. Nanti kita tidak ada connect dengan Tuhan. Kita nanti akan kering, roh kita kering. Usahakan setiap hari, pelayanan boleh, bekerja boleh, tetapi harus ada hubungan intim dengan Tuhan. Saat teduh dengan Tuhan, itu yang menguatkan kita untuk bisa mengarungi samudera kehidupan ini. Terus pada saat saya di kamar, saya mau jalan ini ke ruang tamu ini. Alkitab saya kan buka sendiri ya adik-adik. Alkitab saya belum buka sendiri. Terus mau saya tutup, tapi Roh Kudus itu ngomong dengan kuat. Baca dulu. Akhirnya yang saya baca itu adalah Alkitab itu kan satu lembar gini ya. Ada di dalam Keluaran 23 ayat 20. Coba Keluaran 23 ayat 20. Ini saya baca ya. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi adik-adik, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa mulai saat ini malaikat itu walaupun adik-adik tidak melihat, itu berkemah mengelilingi saudara. Karena saudara ini adalah anak-anak Allah. Di dalam saudara ada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Suci yang memeteraikan saudara. Jadi tidak usah takut apapun dalam hidup ini. Yang penting kita baik, kita berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang ini sudah mulai detik ini, hari ini dan selanjutnya cari perkenanan Tuhan. Cari Tuhan itu berpaling kepada adik-adik, cari perkenanan Tuhan. Jangan menjauhkan dari komunitas seperti ini, benar. Ya, kalau sudah keluar nanti cari komunitas-komunitasmu yang bisa menguatkan rohmu untuk saudara-saudara adik-adik kuat maju terus bersama Yesus. Karena hidup yang sesungguhnya itu adalah setelah kematian. Bapak Ibu itu memilihnya saat ini mau di surga atau di neraka. Masalah apapun itu sudah biasa. Orang hidup ada manusia. Tidak ada manusia yang kebal masalah. Itu sudah masa lalu. Yang penting masa depannya bersama Tuhan Yesus Kristus. Ini Roma 10, coba kita baca Roma 8 ayat 14. Ya. Roma 8 ayat 14. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Loh, berarti kita semuanya ini adalah anak-anak Allah. Jadi mulai saat ini adik-adik jangan mau diintimidasi oleh iblis atau setan. Kamu tidak guna, kamu banyak masalah. Itu bohong. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita juga baca lagi terakhir ya, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita teguhkan bahwa kita itu adalah anak-anak Allah. Mari kita teguhkan siang hari ini. Adik-adik ngikutin saya ya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhanku. Aku percaya Yesus adalah juru selamatku. Mulai hari ini hidupku dipimpin oleh Roh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Jadi mulai hari ini hidup-hidup adik-adik semuanya ada di dalam tangan Allah. Masa depannya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Yuk kita akhiri dengan menyanyi Janjimu Seperti Fajar. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
Janjimu seperti fajar pagi hari. Bagi orang-orang yang mengandalkan Engkau, bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau, janjimu seperti fajar Tuhan. Engkau akan menggendong kami Tuhan. Pada saat kami letih, lelah, dan lesu dan berbeban berat, Engkau yang menggendong kami Tuhan. Sehingga Kau berikan kami kekuatan kami sampai kami datang sampai di tempat finish dan bertemu Engkau Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami sendirian Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang menopang kami, menuntun kami pada kebenaran-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kebenaran Tuhan. Biarlah firman yang ditabur hari ini tidak sia-sia Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Engkau, yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena darah-Mu itu yang menebus kami lunas Tuhan. Darah-Mu di atas kayu salib itu yang menebus kami lunas. Sehingga kami menjadi layak di hadapan-Mu. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena darah-Mu. Karena Engkau yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, untuk membawa manusia, anak-anak-Mu datang kembali kepada surga-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu selalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang sepakat katakan amin.